Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi kita di Fajar Daily dan kali ini kita bahas tentang Telkom dan GoTo. Nah, apa hubungan Telkom dengan GoTo dan apakah ada kaitannya dengan kenaikan GoTo 11% kemarin di hari Jumat? Nah, mungkin banyak teman-teman yang belum tahu bahwa Telkom itu punya hubungan spesial loh dengan GoTo. Nah, sebelum kita bahas GoTo-nya, kita bahas dulu Telkomnya ya. Kita bahas Telkomnya dari laba rugi Telkom dulu, sekalian kita bahas Telkomnya ya. Mungkin teman-teman banyak yang punya Telkom di sini ya, yang lihat video ini tentunya. Nah, kalau kita lihat di sini Telkom itu dikabarkan ya, labanya itu turun, pendapatannya itu turun ya. Rame kan waktu itu Telkom pendapatannya turun, makanya sahamnya longsor ya waktu itu ya. Longsor sahamnya waktu di sini nih guys, kita lihat ya. Nah, di sini Telkom itu rilis laporan keuangan kuartal 3. Ini sahamnya langsung longsor. Dari harga 44 sempat nyentuh ke harga 4.000. Jadi turun 400 perak. Lumayan ya, sekelas Telkom bisa ARB kan gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya guys, pendapatan Telkom itu nggak turun. Nggak turun, tak kasih tahu di sini guys. Pendapatan Telkom itu nggak turun. Kita lihat di sini untuk pendapatan Telkom. Ini kalau kita lihat itu naik ya. Dari 106T ke 108. Jadi ada kenaikan malahan labanya, pendapatan dari Telkom. Naik. Jadi kalau teman-teman itu ngira, wah takut nih investasi Telkom, labanya turun, pendapatannya turun. Nanti dividen tahun depan jadi kecil. Gitu kan kalau investasi, mungkin teman-teman takut di situ, makanya mereka pada ngejual sahamnya. Nggak usah takut, ini nggak ngaruh sebenarnya. Karena pendapatannya sebenarnya naik. Jadi dari pendapatan Telkom yang asli loh, mungkin dari Simpati atau dari IndiHome atau dari perusahaan-perusahaan towernya atau bisnis towernya itu naik sebenarnya. Dividen tahun depan itu mungkin lebih banyak daripada tahun ini. Nah, yang bikin laba usaha finalnya turun itu ternyata di sini guys, yaitu dari investasi ya. Kerugian yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar atas investasi. Dia ruginya 3 triliun. Nah, tapi ini namanya floating loss. Jadi Telkom itu selain bisnis-bisnis tersebut yang kita tahu ya, Telkom ya, Simpati, IndiHome atau tower-tower, itu dia punya duit kas. Dia itu nginvestasikan di perusahaan yang lain. Jadi Telkom itu punya sekuritas seperti itu yang kayak kita. Dan sekarang posisinya itu floating loss. Makanya ditulis di sini itu loss. Dan kalau di sini tulis loss berarti ngurangin laba final. Laba periode tahun berjalannya jadi dikurangi. Jadi kelihatannya turun. Seperti itu guys. Nah, floating loss-nya itu di saham apa? Ternyata di saham GoTo. Coba kita akan lihat berapa sih AVG-nya Telkom di GoTo. Kita akan lihat guys. Nah, kita lihat di sini nomor 54 nih. Guys, di sini ya. Tak kasih tahu dulu, tak bacain dulu. Ini adalah hubungan antara Telkom dengan GoTo dari tahun 2020 kemarin. Ya, investasi pada ekuitas diukur bla bla bla. Di sini pada tanggal 16 November 2020, Telkomsel itu mengadakan perjanjian dengan Akap. Aplikasi karya anak bangsa itu adalah Gojek. Nah, kalau sekarang kan namanya GoTo. Kalau dulu namanya Gojek, belum merger sama Tokopedia. Jadi istilahnya Telkom ini sebenarnya itu dia investasi di Gojek, bukan di GoTo. Bukan di Tokopedia, bukan ya, jadi di Gojek. Tapi karena Tokopedia dan Gojek itu melebur ya, tentu aja Telkomnya nggak masuk ke situ kan, seperti itu, otomatis. Nah, kita lihat di sini senilai nih guys. Ya, jadi Akap untuk investasi dalam bentuk obligasi konversi atau CB tanpa bunga setara dengan 2 triliun. 2 triliun sekian-sekian. Nah, itu adalah investasi Telkom di Gojek. Ya, di Gojek waktu itu. Nah, kenapa Telkom yang segede itu bisa investasi di Gojek? Jauh kan? Jauh. Misalnya Telkom telekomunikasi. Terus untuk bisnis utamanya sebenarnya sekalian telekomunikasi ya tower-toweran. Ya harusnya dia investasi di Mora, ya kan? Atau di Kentir misalnya kan gitu kan. Masuk akalnya kenapa di Gojek? Jauh. Gojek. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya karena yang punya. Karena PT Aplikasi Karya Anak Bangsa itu yang punya adalah Pak Nadiem, seorang menteri. Nah, menteri punya kenalan menteri-menteri lain atau petinggi-petinggi negara yang lain. Jadi kan, ya namanya temen gimana sih? Nah, gitulah faktor pertemanan mungkin seperti itu, guys. Nah, yang pasti pokoknya yang nggak tahu itu faktor apa yang bikin Telkom investasi di Gojek.
Yang pasti faktanya Telkom udah suntik dana ke Gojek. Seperti itu guys. Nah, kita lihat di sini di sini ya, langsung kita baca lagi. Opsi beli saham prefer memberikan hak kepada Telkomsel untuk memberi saham preferen tambahan atau akap opsi bla 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 di sini guys. Jadi yang saya tangkap di sini guys, itu Telkom itu kan beli obligasi. Berarti obligasi kan hutang. Nah, hutang seperti itu dia jatuh temponya tanggal 16 November 2023. Tapi yang saya tangkap di sini tuh Telkom dikasih opsi mau dikasih duit ya. Investasinya itu dibalikin duit karena dia obligasi. Nanti di tahun 2023 itu diambil duitnya atau diberi saham. Seperti itu guys ya. Yang faktanya di sini kayaknya Telkomnya milih sahamnya. Ya Telkom beli saham. Jadinya enggak dikasih, misalnya saya minjemin ke lu nih guys ya, ke lu gitu ya. Terus lu punya perusahaan ya. Jadi yang ya teman-teman yang kita pinjemin itu ngomong gini, mau dibalikin duit apa dibalikin saham? Ya, seperti itu ya. Di Telkom kayaknya milih saham nih guys. Coba kita di sini ya. Pada tanggal 17 Mei 2021, akap merger dengan PT Tokopedia menjadi GoTo. Nah, sebelum IPO ya, Tokopedia dan GoTo itu jadi satu. Baru dia jadi GoTo, baru IPO. Seperti itu guys ya. Merger ini membuat Telkomsel mengakuisisi CB sesuai dengan perjanjian CB di mana CB akan mengkonversi menjadi saham. Nah, kita lihat sini ya. Obligasi konversi ya, seperti ini guys. Obligasi konversi atau CB itu akan dikonversi menjadi saham. Bener ya? Jadi akan diambil sahamnya aja seperti itu. Berdasarkan perjanjian dengan GoTo, membayar total konversi pada Telkomsel dan setelah menerima jumlah konversi tersebut, Telkomsel harus segera membayar jumlah konversi pada GoTo sesuai dengan perjanjian pemesanan saham. Berarti ya mungkin karena dia merger seperti itu, si Telkom nambah lagi malahan guys. Nambah lagi ya. Coba langsung kita hitung aja di sini. Pada tanggal 8 Mei 2021, Telkomsel telah menandatangani perjanjian pembelian saham untuk pemesanan sekitar segini, 29 lembar. Ini kan sebelum IPO, guys. Ya, atau sebesar 2 triliun seperti itu. Dan segini 59 bla 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 senilai 4,290 ya, 4 triliun. Jadi totalnya itu sekitar 6,3 triliunan. 6,3 atau 6,4 triliun. Itu dana yang disuntikkan Telkom ke Gojek yang udah gabung jadi GoTo. Seperti itu guys ya. Berdasarkan perubahan akta bla bla bla, GoTo melakukan stock split. Nah, ini sebelum IPO GoTo itu melakukan stock split dulu. Jadi kecil-kecil gitu ya, nanti baru IPO seperti itu. Biasanya seperti itu kalau perusahaan sih. Kalau perusahaan sebelum IPO itu lembar sahamnya itu sedikit. Nggak miliaran, nggak jutaan tuh enggak. Sebelum IPO itu sedikit. Nilainya gede-gede. Misalnya selembarnya itu 10 juta, selembarnya 100 juta gitu loh guys. Sebelum IPO. Tapi setelah IPO karena ngarahnya investor retail yang duitnya sedikit-sedikit, jadi dibagi lebih banyak. Jadi biasanya perusahaan sebelum IPO itu stock split dulu. Seperti itu guys. Nah, di sini segini ya. Berarti berdasarkan bla bla bla. Jadi jumlah lembar saham Telkom di GoTo itu adalah segini guys. Sekitar 23 miliar lembar. Wow, mantap ya, banyak banget. Pertanggal 30 bla bla bla, Telkom menilai nilai wajar GoTo bla 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 adalah segini. Nah, coba kita lihat guys. Kita udah tahu berapa duit yang Telkom suntikkan ke GoTo dan jumlah lembarnya. Berarti kita bisa tahu AVG-nya. Nah, kita lihat di sini guys. Nah, oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih info sebuah sekuritas yang mempunyai fitur trailing stop yang sangat powerful dan berguna bagi diri saya. Dan mungkin bagi teman-teman semua tentunya. Nah, di sini adalah sekuritas dari MNC atau Motion Trade. Nah, ini ada fiturnya namanya trailing order yang sangat powerful menurut saya guys. Nah, ini bacanya gimana? Yaitu saham HDIT itu akan terjual otomatis saat dia turun 1% ya dari harga tertinggi. Nah, itu langsung otomatis. Jadi mas teman-teman kalau misalnya BSJP beli sore, paginya langsung Mas Pur set seperti ini. Mas Pur nggak usah pantengin di awal market, dia akan kejual secara otomatis 1% dari harga tertinggi. Biasanya kalau sahamnya loncat itu langsung kejual, guys. Ya, bagi teman-teman yang pengen buka akun MNC Sekuritas, Mas Pur bisa kontak saya aja. Kontaknya ada di deskripsi dan promo kali ini itu nggak ada minimal deposit. Bro, kalau udah tahu berapa investasi Telkom di GoTo dan berapa lembar saham yang dipunya, kita bisa tahu berapa AVG-nya Telkom. Nah, yang pertama adalah di sini guys, yaitu investasi yang pertama adalah 210,
2110 ya. 2110 2,1 triliun. Terus ditambah investasi yang kedua itu adalah 4,290 triliun. Ditambah 4,290. Nah, berarti total investasi Telkom di GoTo itu yang 2 kali transaksi tadi itu adalah 6,4 T. Nah, kalau kita udah tahu 6,4 T, kita coba lihat 6,4 T. Nah, ini 6,4 T ya. Dibagi jumlah lembarnya. Nah, ini lembar Telkom ini ya. 23722. Ini guys, ini yang ini guys. 133,875. Nah, itu adalah AVG-nya Telkom di GoTo. Yaitu sekitar 270. Nah, sebenarnya AVG-nya Telkom di GoTo itu adalah 270. Jadi saat GoTo di harga 190 tuh floating loss-nya gede banget ya. Makanya sampai rugi hampir 3 triliun. Ya rugi hampir separuh seperti itu guys. Rugi hampir separuh ya, bener ya. Berarti bener Telkom itu dia waktu GoTo di sini guys. Kita lihat sini. Ini kan saham GoTo-nya kan waktu kuartal terakhir kan di sini guys. Di sekitar ini kan kuartal terakhir 2023 Oktober, November, Desember. Ya sekitar bulan Oktober lah di sini. Nah, Telkom itu rugi di GoTo itu sekitar 40% mungkin. Nah, floating loss-nya 40%. Ngeri nggak tuh? Floating loss 3 triliun, hampir. Ngeri ya, ngeri. Nah, itu dia guys ya. Jadi AVG-nya Telkom itu adalah sekitar 270. Nah, terus kenapa yang membuat GoTo naik? Ya, ini AVG Telkom yang di garis warna putih guys, di sini. Yang membuat GoTo naik tuh gini guys. Ya, tahun lalu sebenarnya tahun lalu ya. Bulan Mei tahun ini, yaitu sebenarnya Telkom udah pernah nyentuh ke harga 180 loh. Waktu dia rontok. Nah, di sini GoTo ini Telkom ini heboh ya. DPR dikabarkan membentuk pansus angket GoTo ya tanggal 13 Juni ya, waktu GoTo itu di sini guys. Waktu Telkom itu rugi gede juga seperti yang di sini yang sekarang ya. Waktu itu GoTo juga pernah ke 180-an. Nah, itu DPR bentuk angket seperti ini yang saya baca di sini itu takutnya diindikasi korupsi seperti itu guys. Nah, investasi BUMN di GoTo ramai jadi sorotan publik lantaran nilai yang mencapai 5 triliun, kalau yang tercatat di sini malah 6 triliunan. Ini diduga syarat korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, kenapa duit negara Telkom gitu ya, investasi di perusahaan yang busuk, rugi gitu ya. Kenapa nggak investasi perusahaan batubara, misalnya itu MG atau PTB yang jelas-jelas ada untungnya gitu ya? I don't know why. Makanya masyarakat itu curiga ada korupsi seperti itu. Makanya sih ini bentuk kansus ya. Nah, bahkan Ketua Majelis Jaringan Prodem gini, bla di sini gitu guys. Nah ya, merugikan negara 8 triliun malah nih guys. Nah, investasi Telkom lewat GoTo sangat berpotensi jadi skandal perampokan uang negara seperti skandal Bank Senturi yang merugikan negara 8 triliun. Jadi investasi Telkom itu di GoTo itu 6,4 triliun. Dan rugi Bank Senturi itu 8 triliun. Berarti hampir sama guys. Edan ya. Kasus Senturi yang begitu hebohnya itu ternyata Telkom hampir sama. Jumlahnya maksudnya. Nah, kita lihat di sini bla bla bla. Nah, itu dia Mas Bro yang menyebabkan waktu itu setelah berita bahwa DPR itu membuat angket seperti itu ya, indikasi korupsi di GoTo gitu ya, di investasi gitu. Sahamnya GoTo langsung loncat guys. Ini waktu itu gila-gilaan loh. Dari harga 180 sempat nyentuh ke 400 dan beger guys dalam waktu sebulan. Wah, takut kan mesti. Gua takut nih. Bandaran langsung naikin daripada di penjara gitu ya. Sahamnya naik ya. Tapi habis itu lemes lagi. Nah, mungkin ini udah sampai ke titik yang sama ya. Ini kan titik yang sama di sini, makanya GoTo mulai rally. Apakah GoTo akan terus rally? Nggak tahu. Karena GoTo bentar lagi lock up-nya dibuka. Tanggal 30 November atau akhir bulan ini lock up-nya dibuka. Kalau lock up-nya dibuka, banyak banget orang-orang atau investor yang lama itu yang ngejual sahamnya. Yang punya 0,5%, 0,1% tuh banyak banget loh di GoTo ya. Nama-namanya. Nah, kalau itu keluar itu bisa bahaya. 0,1%-nya itu udah gede banget guys, mungkin bisa buat ARB.
Orang yang punya saham 0,1% di GoTo, itu kalau ngejual barang ya itu bisa ARB GoTo-nya. Gitu guys, itu yang bikin takut investor. Tapi kalau menurut saya guys, karena ini lagi panas juga ya, itu soalnya berhubungan dengan kasus-kasus korupsi seperti itu, mungkin kita bisa nyopet di GoTo guys. Tapi jangan pernah istilahnya mau investasi di GoTo kayak Telkom ya. Jangan kalau menurut saya guys. Investasilah di perusahaan yang minimal bagi dividen ya. Jangan kayak Telkom yang investasi di GoTo. Minimal yang bagi dividen. Ya, jangan di sini. Kalau di sini cuman buat scalping aja atau ODT. Kalau buat scalping kemungkinan GoTo ini bakal naik sampai AVG-nya Telkom. Nah, kalau kemungkinan ya. Yang pertama dulu kita akan lihat resistnya dulu di MA50-nya di 228. Kalau ini tembus, berarti targetnya ke sekitar 250 sampai 270 atau sekitar AVG-nya Telkom. Nah, itu target dari GoTo. Ya, mungkin itu aja informasi dari kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya, guys.